Halo semuanya, perkenalkan aku Sabrina, aku dari program studi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2023. Di kesempatan ini, aku ingin membahas salah satu karya dari Prancis yang sangat terkenal, yang sudah diterjemahkan lebih dari 50 bahasa, dan sudah diadaptasi menjadi berbagai karya lainnya. Sudah pernah diadaptasi menjadi series, menjadi film, menjadi video game. Karya yang akan aku ulik atau aku bahas kali ini ialah ini dia, Petualangan Tintin, atau ya karya aslinya berjudul L'Aventure de Tintin. Nah, komik ini diciptakan oleh seseorang bernama Jules Remy, atau nama penanya itu RJ, yang awal mulanya hanyalah sebatas lampiran di koran terkenal di Belgia, yaitu Le 20e siècle pada tahun 1929. Lalu karena terkenal dan pelan-pelan dibukukan, akhirnya jadilah 23 series petualangan Tintin dengan satu tambahan yang isinya sketsa dengan cerita yang menggantung dikarenakan RJ meninggal dunia di tahun 83. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau review seri kedua L'Aventure de Tintin tadi, yaitu Tintin di Kongo, atau karya asli dari Prancisnya itu namanya Tintin au Congo. Tintin au Congo ini, dia merupakan seri nomor 2 setelah Uni Soviet, lalu dilanjutkan oleh petualangan di Amerika dan sebagainya, hingga ditutup oleh petualangan di Picaro. Nah, mengapa saya memilih mereview yang ini dari sekian banyak? Karena menurut saya yang menarik di sini adalah covernya. Covernya ini, dari covernya saya sudah bisa menduga dan membuat beberapa hipotesis mengenai isi di dalamnya, terutama setelah 1 semester ini saya belajar di mata kuliah sejarah sastra dan sejarah kebudayaan Prancis. Saya belajar mengenai kolonialisasi, belajar mengenai rasis dan bagaimana perbudakan. Saya memasang hipotesis sebelum membaca karya ini dan akan saya bahas nantinya. Rangkuman alur cerita Petualangan Tintin di Kongo. Oke, jadi intermezzo sedikit dulu. Ada 2 karakter utama di sini, yaitu Tintin dan Milo. Tintin itu yang ini, yang orang menggunakan baju putih. Tintin ini adalah seorang wartawan, seorang reporter. Lalu si Milo ini adalah anjing punya Tintin yang selalu ada dan menemani Tintin di 23 series. Dia di 23 petualangan yang dilakukan di sini. Oke, jadi Tintin ini awalnya ia diminta oleh redaksinya untuk meliput dan mendokumentasikan hewan-hewan yang dianggap eksotis. Jadi hewan-hewan liar, hewan-hewan yang ada di Kongo serta alamnya itu diliput oleh si Tintin ini, diminta oleh redaksinya. Nah, Tintin melakukan itu, lalu Tintin menuju Kongo dengan menggunakan kapal laut. Setelahnya, waktu sampainya di sana, ternyata banyak sekali yang Tintin hadapi. Tidak hanya tantangan dalam meliput alam, tetapi berbagai macam konflik terhadap beberapa orang di sana. Lalu terlepas dari beberapa konflik itu, ternyata Tintin juga harus menghadapi gangster atau mafia dari Amerika yang ingin memonopoli pertambangan berlian di Kongo. Tapi ternyata Tintin mampu menghadapi itu, Tintin mampu untuk menghapus gangster tadi. Berakhir Tintin pergi ke Eropa, pulang. Oke, jadi sebenarnya sudah banyak sekali kritik terhadap buku ini dan penolakan terhadap terbitnya. Jadi pernah ditahan juga terbit di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, dan sebagainya. Bahkan di Kongo sendiri ini juga pernah protes sama salah satu aktivis mahasiswa atas terbitnya ini. Tapi entah bagaimana, padahal isi buku ini sangat tidak pantas untuk orang-orang Kongo, tapi ternyata buku ini laku di Kongo. Oke, aku mau bahas beberapa part di buku ini yang bikin aku speechless. Pertama, awak kapal yang kasarnya adalah jongos kapalnya itu semuanya digambarkan orang berkulit hitam. Sedangkan untuk Tintin dan kru lain yang mempunyai jabatan itu berkulit putih. Lalu di halaman 19 ketika Tintin membuat situasi kecelakaan, jadi ini alur kereta, Tintin tuh mobilnya nyangkut di sini, lalu menabrak dan jatuh. Orang-orang Kongo marah kepada Tintin malah menganggap sepele dan bilang, ya ini kan bisa dibenerin gitu. Lalu di kepala kita, apabila seseorang bersalah kan akan bertanggung jawab. Tetapi Tintin tidak melakukan hal tersebut. Tintin malah seperti mandor yang melihat para orang-orang berkulit hitam membenarkan kereta mereka sendiri. Lalu ketika Tintin melihat ada satu orang yang tidak bekerja, di sini satu orang hitam tersebut, orang Kongo tersebut, dia orang yang pakaiannya berbeda. Kalau yang dari saya tangkap, orang tersebut merupakan orang dengan status jabatan sosial tinggi di kereta tersebut. Lalu Tintin berkata bahwa kenapa kamu tidak bekerja? Kamu malas sekali. Jadi seolah-olah itu salahnya mereka tidak bekerja. Halaman 23 menurutku ini sangat hipokrit, karena ada scene di mana orang Kongo meminta tolong Tintin untuk menembak sesuatu, sedangkan di cerita ini saja tembakannya tidak sesuai dengan pendidikan. 32, Tintin kembali datang membantu orang-orang Kongo. Lalu orang Kongo berkata kepada Tintin, sekarang aku budakmu orang putih baik. Lalu di halaman 36 ketika Tintin bertemu dengan pastor di sini berkata kepada Tintin, kalau tidak ada misi misionaris, mungkin di sana tidak akan ada kapel. Di sana hanyalah semak-semak yang seolah-olah
di Kongo tidak akan terjadi pembangunan apa-apa, tidak akan terjadi kemajuan kalau bukan karena misi misionaris kami. Kan aku sempat mention di rangkuman alurnya bahwa Tang tuh berhadapan dengan gangster Amerika yang mau monopoli pertambangan di Kongo itu sendiri. Dan kembali lagi, karena Tang ini berhasil, Tang di sini dianggap seorang pahlawan yang dia kan sempat kehilangan Milo anjingnya. Jadi ketika Milo ketemu oleh rakyat Kongo, itu langsung dianggap menjadi seorang raja. Dan akan lebih mengkagetkan lagi karena di halaman 62, padahal sebenarnya karya ini tuh yang sekarang terbit itu sudah hasil revisi, teman-teman. Jadi bahkan hasil revisi pun juga penuh kritik. Sekarang pun bermasalah karena digambarkan bahwa orang-orang Kongo itu sebodoh itu. Sudah berapa kali kelas, sudah 4 kali diajarkan hitungan penjumlahan 2+2, tapi di sini digambarkan tidak ada satupun yang berhasil menjawab tantangannya. Yang sebelum revisi, versi aslinya adalah Tang mengajarkan kewarganegaraan terhadap orang-orang Kongo, PPKN lah kasar kita sebut. Ada satu kalimat di sini, mes chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de votre patrie, la Belgique. Jadi sebenarnya nggak cuma dari yang aku sebutin tadi, tapi banyak juga beberapa bagian yang menurut aku lebih ada untuk menggambarkan orang-orang Kongo pada saat itu. Kesimpulan dari aku sebenarnya, petualangan Tang ini menyenangkan untuk dibaca, tetapi bila seorang tidak mempunyai pemahaman terhadap eksotisme itu secara harfiah, secara artinya apa, lalu kolonialisme, mungkin mereka setelah membaca ini akan berpikiran yang sama seperti penulis zaman dulu yang menganggap bahwa orang Kongo itu sudah naif selugu itu. Tapi kalau aku lihat dari series lain yang mungkin Perjalanan ke Bulan, Petualangan di Bulan, lalu Permata Castafiore, itu mungkin akan menyenangkan sih untuk dibaca gitu. Jadi ya segitu aja dari aku kali ini untuk membahas buku Tang ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.